Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Kitabu Adabis Safar, yaitu kitab safar dan adab-adabnya. Kalau di buku versi bahasa Arab halaman 110, adapun di versi terjemahannya di halaman 197. Di sini beliau menyebutkan as-safaru wasilatun ilal khalasi min mahrubin anhu awil wusuli ila marghubin ilaihi. Safar itu sarana untuk melepaskan diri dari sesuatu yang hendak dijauhi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Jadi di sini beliau menyebutkan orang itu safar atau bepergian itu rata-rata latar belakangnya itu dua hal ini. Jadi seseorang itu bepergian itu ada latar belakangnya, ada pondasinya. Yang pertama adalah min mahrubin anhu, al-khalas min mahrubin anhu, yaitu dia melepaskan diri dari sesuatu yang dia hendak jauhi. Ya, misalnya di kota ini banyak terjadi kerusakan. Ya, banyak terjadi kerusakan di sana di sini. Lingkungannya buruk. Akhirnya orang ini safar bepergian untuk cari tempat yang lain, untuk melepaskan diri dari tempat yang sebelumnya, cari lingkungan yang baik, sampai dia harus safar. Atau awil wusuli ila marghubin ilaihi, atau seseorang safar itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau yang pertama tadi dia melarikan diri dari sesuatu yang dia takuti, yang dia hindari. Ya. Kalau yang kedua ini, seseorang itu terkadang safar untuk meraih sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan.
Misalnya orang safar untuk umroh, berarti kan dia ingin pahala umroh, dia harus safar. Atau orang safar untuk haji, karena dia menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Jadi ada sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang hendak diraih, sesuatu hendak yang digapai. Ini kata beliau. Kemudian atau seseorang safar, ya dia merantau dari desa ke kota karena dia cari pekerjaan di kota misalnya. Ini kan dia ingin meraih sesuatu, ada yang ingin diraih di kota tersebut, cari pekerjaan, cari penghasilan atau yang semisalnya. Jadi rata-rata safar itu ada tujuannya. Was-safaru safaron. Kemudian safar itu terbagi menjadi dua. Kalau tadi kan dari latar belakangnya itu apa? Orang safar itu latar belakangnya apa? Yang memotivasi dia safar itu apa? Kemudian safar ini terbagi menjadi dua. Safarun bidhahiril badan anil watan, wa safarun bisairil qalbi an asfali safilin ila malakutis samawati, wa hada asyrafus safarain. Safar itu yang pertama adalah safar dengan badan, dengan fisik. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Ini safar yang pada umumnya, safar dengan fisik. Kemudian yang kedua adalah safar dengan hati. Ya, dari kedudukan yang rendah menuju kedudukan yang tinggi. Safarnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah ditinggalkan sama si hamba ini, karena dia ingin hanya melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini yang lebih utama, yaitu safarnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu diisi dengan kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ya, ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap musibah, bersyukur terhadap nikmat. Ini safarnya hati. Ya. Fa innal waqifa 'alal halati allati nasha 'alaiha aqibal wilada al-jamid alamatal qafu bitaklidi min al-aba lazimun darajatul qusur. Ya. Kenapa orang itu kok terkadang perlu bepergian? Ya. Karena orang yang menetap dalam satu kondisi dari semenjak dia lahir kondisinya begitu-begitu saja, maka dia akan merasakan kebosanan, sehingga orang itu perlu tantangan. Dia bersafar ke tempat yang lain untuk mendapatkan sesuatu tantangan, sesuatu yang baru misalnya. Ya. Ini kata beliau. Jadi kita safar itu tujuannya apa? Dan safar yang utama itu adalah safar hati. Kemudian beliau menyebutkan fa amma safarul badani falau aqsam. Adapun safarnya badan itu juga ada beberapa faedah. Ya, beberapa faedah. Misalnya fal fawaidul ba'isatu alaihi la takhlu min harabin aw talabin fal harbu imma min amrin lahu nikayatun fil umuri dunyawiyah. Ya. Jadi orang safar, kalau safarnya itu safarnya badan atau fisik, bisa jadi orang itu safar karena dia melarikan diri dari suatu penyakit. Jadi di tempat ini ada penyakit, ya, dan orang ini belum terkena, maka dia meninggalkan tempat tersebut sebelum dia terpapar. Atau idza dhahara bi baladin ka khaufi fitnatin aw khusumatin aw hala isirin. Atau terjadi fitnah di tempat ini, fitnah yang dahsyat. Akhirnya orang ini menyelamatkan diri dari fitnah, dia pindah ke tempat yang lain dengan keluarganya misalnya. Au ghala isirin. Atau dia misalnya di kota A biaya hidupnya tinggi. Ya, akhirnya orang ini safar berpindah cari tempat yang biaya hidupnya itu tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ya, ini bisa saja dilakukan oleh seseorang.
Ya, ini jadi tujuan orang safar kan macam-macam. Wa imma lahu amrun lahu nikayatun fid din. Atau seseorang itu safar landasannya itu karena faktor agama. Kalau tadi faktor dunia. Ya, faktor dunia cari penghasilan, cari pekerjaan yang mapan atau cari tempat yang taraf hidupnya itu tidak terlalu tinggi, biaya hidupnya tidak terlalu tinggi misalnya. Adapun orang yang landasan safarnya itu karena faktor agama, kaman ubtuliya fi baladihi bijahin aw malin aw itisai asbab. Ya. Jadi seseorang itu di sebuah tempat dia diuji, dikasih kedudukan, dia dikasih jabatan. Dan orang ini merasa enggak mampu untuk memegang jabatan tersebut. Ini amanah yang besar, amanah yang berat. Akhirnya daripada saya dikasih amanah ini, mending saya pindah. Atau saya hijrah saja, saya pindah cari ke tempat yang lain. Itu sah-sah saja kalau memang orang ini merasa saya belum mampu, saya merasa tidak mampu memegang amanah yang begitu berat ini. Ya, kaman ubtul ya fi baladihi bijahin. Ya. Maka dia memilih untuk tidak memegang jabatan tadi, maka dia harus pindah ke tempat yang lain misalnya. Wa man kaman yud'a ila bid'atin aw ila wilayati amalin la takhil mubasyaratu fayatlubul firara minhu. Ya. Atau seseorang dia ada pekerjaan tapi pekerjaannya itu masih bercampur yang haram. Dan orang ini sudah tahu ini haram, akhirnya dia meninggalkan pekerjaan tadi, dia sampai harus pindah ke kota yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Jadi ini faktornya faktor agama, menyelamatkan agama. Ya. Dan inilah yang dilakukan dulu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka awal-awalnya hijrah ke Habasyah. Kalau kita melihat sejarah kan begitu. Para sahabat hijrah ke Habasyah. Kemudian baru nanti ada hijrah ke Madinah. Jadi hijrahnya para sahabat ini ke Madinah untuk menyelamatkan agama. Ketika di Madinah mereka bisa beribadah dengan tenang, ya, beribadah dengan tidak diganggu. Beda dengan awal-awal mereka beribadah di Mekah. Ya. Wa ammal matlub fa huwa imma dunyawiyyan kal mali wal jahi aw dinin kal ilmi bi umuri dinihi. Atau juga orang safar itu dia mencari ilmu. Ya, dia belajar, misalnya kita punya anak kita masukkan ke pondok dan pondoknya itu sampai harus menempuh jarak safar. Kita melakukan perjalanan untuk memondokkan anak kita misalnya. Ini tentunya tujuan agama, supaya anak kita belajar agama sesuai dengan manhaj yang benar misalnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan yaitu atau juga orang safar itu dia untuk mentadaburi, ya, mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Jadi orang safar tujuannya jalan-jalan atau rekreasi ke tempat-tempat yang itu halal, dalam artian tempatnya bukan tempat maksiat. Maka tujuannya untuk mentadaburi, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Maka ini juga safar yang insyaallah tujuannya adalah agama. Ya. Kemudian disebutkan wa amma ilmuhu bi nafsi wa akhlaqi falidzalika aidan muhim. Ya. Jadi safar ini namanya safar itu kan identik dengan capek, lelah. Ya. Kemudian terkadang kita khawatir nanti di jalan terjadi apa-apa. Itu ada rasa-rasa seperti itu. Ya. Sehingga ada ungkapan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu seperti potongan dari azab, karena seseorang safar itu biasanya ada enggak enaknya. Ya. Bahkan kenapa wa inna ma sumiya safaru safaron li'annahu yusfiru anil akhlaq. Ya. Kenapa sih bepergian itu dikatakan dengan safar? Safar ini kan bahasa Arab. Safaru yusafiru safar. Karena ketika safar itu akan mengungkap akhlak seseorang.
Ya, mengungkap jati diri seseorang itu ketika dia safar. Makanya disebutkan oleh para ulama, kita jangan mudah percaya sama orang sampai kita pernah safar dengan orang tadi. Atau yang kedua, kita pernah bermuamalah harta dengan orang ini, baru kita bisa percaya. Karena ketika safar itu akan kelihatan orang ini sabar atau enggak, orang ini egois atau enggak. Itu salah satunya ketika apa? Safar. Kita kebepergian sama orang ini. Ya, li'annahu yusfiru anil akhlaq. Karena safar ini biasanya itu akan mengungkap akhlak seseorang. Ya, mengungkap akhlak seseorang. Kemudian beliau menyebutkan di sini faslun fis safaril mubah. Kemudian pembahasan yaitu tentang safar atau adab-adab yang perlu diperhatikan ketika safar. Ya, adab-adab yang diperhatikan ketika safar di halaman 199 yang edisi terjemahan. Beliau menyebutkan walis safari adabun ma'rufatun madhkuratun fi manasikil haji wa ghairiha. Maka ketika seseorang itu sudah memutuskan akan safar, dia perlu memperhatikan adab-adabnya supaya safar itu bisa bernilai pahala. Ya kan, kita hidup itu kan cari pahala, cari ganjaran sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita kelak nanti di kehidupan alam kubur dan di kehidupan akhirat. Oleh karenanya para ulama itu menyebutkan ya tentang adab-adab ketika safar. Wa min dalika, di antaranya an yabda'a bi raddil madalimi wa qada'id duyun, yaitu hendaknya seseorang ketika sebelum safar itu dia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zolimi misalnya, atau dia melunasi hutang-hutangnya. Ya namanya ajal kan kita nggak tahu. Bisa jadi ajal ini tiba ketika kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tertentu. Ya, maka di sini Ibnu Qudamah menyebutkan di antara adab safar itu yaitu mengembalikan kezoliman-kezoliman yang pernah kita lakukan, kita minta maaf, atau kita melunasi hutang-hutang yang masih kita miliki kalau memang ada yang bisa untuk melunasinya. Wa idadin nafaqati liman tazamuhu nafaqatuhu. Ya. Kemudian menyiapkan nafkah bagi orang-orang yang kita tinggal. Misalnya seorang suami dia safar, tentunya dia harus menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya ketika suami ini safar untuk keperluan tertentu. Ya jangan ketika safar anak istrinya disia-siakan, ya tidak dikasih nafkah atau yang semisalnya. Ini yang kedua. Waraddil wada'i, waraddi al-wada'i, dan mengembalikan hal-hal yang dititipkan kepada kita. Misalnya kita dititipi ini, dititipi itu, ya kembalikan. Saya mau safar, saya mau bepergian, saya kembalikan titipan ke Anda masing-masing. Wa minha, dan diantaranya, jadi adab yang keempat ya, kalau yang pertama mengembalikan hal-hal yang kita pernah zalimi, kita minta maaf, melunasi hutang kalau memang ada yang bisa untuk melunasinya. Yang kedua menyediakan nafkah yang cukup bagi orang-orang yang kita tinggal di saat safar. Jadi kalau orang mau umroh, maka istri anaknya dikasih nafkah yang cukup selama suaminya umroh. Atau ketika suami berangkat haji, istrinya gak ikut berangkat, maka istrinya ditinggali nafkah yang cukup di saat suaminya ini menunaikan ibadah haji. Kemudian mengembalikan titipan-titipan. Kemudian yang keempat, an yakhtara rafiqan sholihan, yaitu memilih teman yang baik. Ya, teman yang baik di saat perjalanan. Ya karena kalau kita safar sendirian itu biasanya kurang nyaman. Usahakan kita safarnya itu ada temannya sebisa mungkin. Ya, sehingga kalau ya kita nggak tahu kalau terjadi apa-apa di jalan kan ada teman yang bisa, setelah Allah Subhanahu wa taala ada teman yang membantu kita, menolong kita. Ya, teman ini
usahakan teman yang baik. Kemudian yang kelima, wa yuwaddiul ahla wal asdiqa. Ya, berpamitan. Ya, kalau safar itu berpamitan kepada keluarga dan teman-teman kita. Ya, misalnya kita ada grup, ya mohon pamit saya mau umroh misalnya. Ini bukan riya ya, bukan riya, tapi sekedar untuk mengabarkan, menginformasikan, dan hati tetap dijaga keikhlasannya. Ya, pamitan sewajarnya di grup saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara adab-adab safar, wa minha an yusalli salatal istikharah. Ya, bahkan para ulama itu menyebutkan kalau orang itu mau safar hendaknya dia salat istikharah. Ya. Dia salat istikharah. Misalnya salat istikharah ini 2 rakaat saja, setelah itu kita berdoa. Ya, nanti safarnya itu kita mau safar pakai kereta atau pakai mobil sendiri atau pakai bis atau pakai pesawat. Kemudian nanti safarnya itu kita mau hari apa. Ya, itu perlu kita istikharah. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi sebelum safar, ya kalau memang seseorang itu dia bingung, saya ragu, saya mau safar pakai apa, kan banyak sarana transportasi, maka dia bisa istikharah. Kemudian wa an yakuna safaruhu yaumal khamisi bukrah, yaitu dia safar bisa memilih hari Kamis di pagi hari. Ya, dia bisa memilih safar itu di hari Kamis di pagi hari, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju Tabuk itu di hari Kamis, dan sudah menjadi kebiasaan beliau untuk bepergian di hari Kamis. Ini anjurannya, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita bisa milih hari untuk safar, dia pilih hari Kamis, berangkat pagi hari. Kemudian di antara adab-adab safar adalah wa minha an la yamshi munfaridan. Ini sebagaimana yang kita singgung tadi, yaitu jangan dia safar sendirian, sebisa mungkin jangan safar sendirian. Cari teman. Ya, ajak keluarga misalnya. Kalau memang hal-hal kita nggak bisa mengajak karena memang tiketnya cuma dipesankan satu, ya mau gimana lagi? Bismillah. Wa an yakuna aktsaru sayrihi bil lail. Dan boleh atau bisa dia memilih melakukan perjalanan di malam hari. Karena malam hari kan tidak panas, jalanan mungkin agak lengang. Ya, di malam hari memang, tapi malam hari kan juga rawan dengan kejahatan juga ya. Ya, kalau kita tetap hati-hati, mana yang lebih baik itu istikharah. Kita mau safar pagi kan masih fresh, pikiran masih tenang, nggak banyak hal yang dipikir. Ya, mau safar pagi hari atau malam hari, silakan istikharah dulu mana yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ini yang nggak kalah pentingnya, wala yuhmilul azkara wal adiyata idza wasala manzilan aw ala jabalan aw habata wadiyan. Ya, jangan lupa membaca doa. Ya, membaca doa ketika ketika safar. Ya, banyak di buku-buku doa dan wirid, buku doa dan zikir itu ada doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan begitu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Nanti bisa dicari doa ketika safar. Ini perlu. Ya, karena Nabi mengajarkan doa dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dalam safar ini amal-amalan yang Kau ridhoi. Ya, amalan-amalan yang Kau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hada.
Ya Allah, mudahkanlah bagiku safar ini. Watwi anna bu'dahu, dan dekatkan jarak yang jauh ini kepadaku. Jadi sampai akhir doanya. Ini nanti bisa dicari redaksi doa ketika safar. Kemudian doa ketika naik kendaraan, doa ketika keluar rumah. Ya. Jadi banyakin doa dan zikir di saat di perjalanan. Ya, ketika jalanan naik maka kita membaca takbir, Allahu Akbar kalau jalannya menaik. Kalau jalannya turun membaca apa? Tasbih, subhanallah. Ini ada tuntunannya seperti itu. Ya. Dan jadi ketika safar ini usahakan banyak doa dan banyak zikir. Namanya safar kan kita sudah hati-hati, tapi kan terkadang pengendara lain yang ceroboh, ngawur itu kan bisa berefek juga kepada kita. Ya, jadi banyakin doa, jangan ngelamun, jangan bengong, diam aja ketika safar. Di kendaraan diam aja. Ya. Kalau kendaraannya kendaraan umum seperti kereta, bis atau misalnya, maka bawa headset kan gitu ya, kita dengerin merotal pakai headset, jadi nggak mengganggu sebelah kita misalnya. Jadi manfaatkan waktu di saat safar, saat perjalanan, manfaatkan waktu dengan zikir dan doa atau hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini kata beliau. Kemudian faslun fima la budda lil musafiri minhu. Kemudian di antara orang yang hendak safar itu hendaknya dia memperhatikan hal-hal di antaranya yanbaghi lahu an yatazawwada lid-dunya wal akhirah amma zadud dunya fal mat'amu wal mashrab wa ma yahtaju ilaihi. Ya, orang yang safar tentunya dia perlu membawa bekal. Ya, membawa apa? Bekal. Tentunya bekal ini ya bisa makanan, minuman secukupnya, pakaian, wa ma yahtaju ilaihi, dan apa-apa yang dia butuhkan. Ya. Wala yanbaghi an yakul akhruju mutawakkilan fala ahmilu zadan. Jangan sampai ada orang ketika dia safar dia enggak bawa apa-apa. Dia modalnya tawakal, enggak bawa duit, enggak bawa ATM. Ya. Modal nekat gitu ya. Ini juga enggak benar, kata Fahad Dajar, ini adalah kebodohan. Fa inna hamla zadi la yunaqidu tawakkul. Karena ketika kita safar kita membawa bekal, ini tidak menafikan, tidak bertabrakan dengan tawakal. Ya, tidak bertabrakan dengan tawakal. Kemudian wa amma zadul akhirah, kemudian bekal. Jadi selain kita safar itu butuh bekal makanan, minuman, camilan atau pakaian. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika safar ini kita berbekal dengan ilmu. Ya, berbekal dengan apa? Ilmu. Fa huwal ilmu alladhi yahtaju ilaihi fi taharatihi wa salatihi wa ibadatihi. Jadi dia perlu membekali dirinya dengan ilmu. Ya. Kapan dia boleh menjamak dan mengkosor. Ya. Kalau dia pakai sepatu namanya khuf, itu kapan dia boleh mengusap di atas khufnya. Itu kan ada kriteria-kriteria tertentu dalam pembahasan fikih tentang orang-orang safar. Ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan. Kalau memang orang ini harus sholatnya di atas kendaraan, ya, ini perlu dipelajari bagi orang-orang yang hendak safar. Ya. Kemudian termasuk ilmu dia mengetahui kemana arah kiblatnya. Jadi kalau kita sholat di perjalanan, kita singgah di sebuah tempat, kita cari tahu arah kiblatnya kemana. Ya. Dan kita harus mengetahui kapan waktu sholat itu tiba. Jadi ini semuanya kembali kepada ilmu. Ya, ini semuanya kembali kepada ilmu. Jadi ada bekal yang secara itu makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Ada bekal yang sifatnya itu bekal ilmu. Yang ini juga tidak kalah pentingnya supaya safar itu betul-betul bernilai pahala. Ini tadi yang disampaikan oleh beliau secara ringkas. Ya, ini kami ringkas dari pembahasan tentang safar dan adab-adab ketika safar. Dan masih banyak adab-adab yang lain yang tentunya belum disebutkan
oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau ini. Kita lanjutkan, misalnya ya yang belum disebutkan oleh beliau, kalau yang safar itu perempuan maka harus ditemani oleh mahramnya. Ya. Kalau yang safar itu adalah wanita, maka dia perlu ditemani oleh mahramnya. Ini juga diantara hal-hal penting ketika safar. Kemudian juga hal-hal yang lain, misalnya segera pulang ketika selesai urusan. Jadi kalau kita safar ke tempat tertentu, urusan kita selesai, rampung sudah, segera balik. Ya, balik ke tempat asal kita atau ke kediaman kita. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru qita'atun minal azab." Safar adalah sebagian dari azab. Karena seseorang itu kalau safar dia merasa tidak nyaman dalam perjalanan terkadang. Ya. Kemudian Nabi apa mengatakan, "Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Kata Nabi, kalau dia telah selesai urusannya, segeralah pulang kepada keluarganya. Jadi Nabi memberikan arahan, memberikan bimbingan, kalau seseorang itu sudah selesai urusannya di tempat tertentu, di kota tertentu, maka segera dia pulang kepada keluarganya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang lainnya, termasuk ketika safar adalah kalau kita mau pulang atau mau balik, kita beritahu keluarga kita, kita kasih kabar. Ya, kita kasih kabar, kasih info kepada istri, saya insya Allah pulang hari ini jam sekian. Ya, kira-kira sampai rumah jam sekian. Ini kita kasih informasi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibata fala yatruku ahlahu lailan." Ya, apabila kalian telah lama bepergian, lama safar, jangan dia tiba-tiba mendatangi keluarganya di malam hari. Jadi enggak ada kabar, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba malam-malam datang ke rumahnya, walaupun rumahnya sendiri ya. Keluarganya kan pasti kaget. Ya, kok enggak dikasih kabar, enggak ada info, tiba-tiba sudah sampai di depan rumah. Ya, ini tentunya tidak nyaman bagi istri kita atau keluarga kita. Jadi kalau kita mau pulang, apalagi kita sampai di rumah itu kira-kira pertengahan malam atau malam, ya kita sampaikan supaya keluarga kita tidak terkejut atau tidak kaget. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Jadi usahakan para jamaah safar ini betul-betul kita bernilai pahala. Ya, safar kemanapun tujuannya, selama tujuan itu tujuan yang dibenarkan, maka perhatikan adab-adabnya, doa-doanya, sehingga semuanya kita bernilai pahala. Kita lanjutkan Kitabu Al-Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, yaitu pembahasan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Ini pembahasan setelah pembahasan safar. I'lam, ketahuilah, annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari huwal qadbul a'damu fid din. Ketahuilah bahwasannya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ini memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam. Wa huwal mahamul ladzi ba'asahu Allahu bihin nabiyyin. Untuk amar ma'ruf nahi munkar inilah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul kan mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mengajak kepada tauhid, dan para nabi dan para rasul mencegah umatnya dari kesyirikan. Ya, ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sehingga Allah mengutus para nabi dan para rasul, salah satu tujuannya adalah untuk mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu tauhid,
dan mencegah manusia dari keburukan, yaitu salah satunya adalah kesyirikan. Walau tawabasat hulat mahallat diyana wa dhaharal fasad wa kharabatil bilad. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini disepelekan, ya, tidak digubris, ya, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Ya. Dan bisa jadi penduduk suatu negeri itu akan binasa. Karena sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bisa kita bayangkan kalau di sebuah tempat, sebuah wilayah itu tidak ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, dan sudah tidak ada lagi orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, masa bisa kita bayangkan akan terjadi kerusakan di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Ya, kata Allah di surat Ali Imran 104, dan hendaknya ada di antara kalian, ya, sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada ketaatan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka mengajak manusia kepada hal-hal yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi keberuntungan itu Allah janjikan kepada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Wa fi hadhil ayati bayanun annahu fardun 'alal kifayati la fardu 'ainin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar menurut sebagian ulama itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada satu orang yang sudah melaksanakan, yang lain gugur kewajiban. Jadi bukan fardu ain. Karena Allah menyebutkan wal takum minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang, ya, bukan semuanya, yang menyuruh kepada kebaikan, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini salah satu segi pendalilan. Jadi Allah mengatakan wal takum minkum, dan hanya di antara sebagian kalian. Ya. Dan tentunya kalau seseorang walaupun fardu kifayah ini kan lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Ya. Lebih tinggi daripada ibadah sunnah, pahalanya lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi fiha wal mudahin fiha kamasali qaumin raqibu safinatan." Ya. Fa asaba ba'dhum asfalaha wa aw'araha wa syarraha wa asaba ba'dhum alaha. Nabi pernah memberikan perumpamaan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Perumpamaan orang-orang yang menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Orang ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah, melanggar syariat Allah. Itu ibaratnya orang yang mengendarai kapal, ya, orang yang mengendarai perahu yang besar. Sebagian mereka ada mendapatkan tempat yang di bawah, ya. Ada yang mendapatkan tempat yang di atas. Namanya kalau kita pernah naik kapal kan, kapal itu kan bertingkat-tingkat, ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang di lantai dasar, ada yang di lantai 1, misalnya lantai 2 misalnya. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi, kalau orang lain mendapatkan tempat di bawah, kalau mereka butuh air, mereka perlu naik ke atas sehingga mereka merasa mengganggu orang-orang yang ada di atas. Ya.
Kemudian orang-orang yang ada di lantai bawah ini di kapal itu tadi kata Nabi, seandainya kita membuat lubang di bagian kapal ini sehingga kita bisa mengambil air lebih mudah tanpa mengganggu orang-orang yang di atas kita. Kalau orang-orang yang di bawah ini melakukan seperti itu, kapal ini lama-lama akan apa? Hancur, tenggelam. Kalau orang yang di atas ini diem, ya nggak peduli, cuek, tenggelam kapal, semuanya tenggelam. Jadi ibaratnya kita tinggal di sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah kampung, dan ini memang berat. Di kampung ini ada pelaku maksiat, ada kemungkaran. Kemudian kita diem aja, kita nggak berusaha ma'ruf nahi munkar. Kalau terjadi apa-apa, misalnya terjadi musibah, semuanya itu kena, orang yang baik itu kena. Cuma nanti bedanya di hari kiamat ketika dibangkitkan. Ya. Ini jadi Nabi sudah jauh-jauh hari 14 abad yang lalu sudah memberikan perumpamaan. Ini sebuah kapal, penumpangnya ini. Ketika di kapal ini ada yang pelaku maksiat, orang-orang yang lain enggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini akan bahaya. Ya, mengancam bahaya, ini mengancam semuanya. Ya. Maka terus dalam artian kita semampu kita lah. Nanti akan dibahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Amar ma'ruf nahi munkar ini sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini ada tahapan-tahapannya. Ya, tidak langsung seenaknya sendiri, semuanya sendiri sesuai hawa nafsu, tapi amar ma'ruf nahi munkar ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita kasih contoh ya, satu contoh dalam keluarga kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, kepala keluarga. Ya, kalau terjadi kemungkaran pada istri kita, anak-anak kita, ya kita jangan diam. Ya, kita jangan Jangan diam, kita nasihati anak kita, nasihati istri kita kalau mereka betul-betul berbuat kemungkaran. Ya. Atau kita sebagai suami, kita ajak anak istri kita berbuat baik. Ajak mereka puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ajak mereka ikut kajian. Ini namanya amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ya. Mencegah juga dari kemungkaran. Ya, kalau anak kita makan dengan tangan kiri, jangan dibiarkan. Sebagian orang kan biarkan aja, masih kecil kan. Nanti kalau sudah besar dikasih tahu, ya jangan. Anak ini kalau sudah terbiasa makan dengan tangan kiri, susah. Merubah dengan tangan kanan susah, sulit, berat. Ya, mumpung masih kecil, diarahkan, diluruskan. Supaya enggak tuman sampai besar, nanti dia salah terus, keliru terus. Jadi jangan. Ya. Jadi mulai mumpung masih kecil itu dilatih, diajari yang benar-benar, yang keliru diluruskan, supaya enggak terbawa sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia besar nantinya. Sudah masuk waktu Isya ya. Mungkin sampai di sini para jemaah. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini kita membahas 2 tema tentang safar, bepergian. Adab-adabnya kita ingat-ingat lagi kalau mau safar, diperhatikan. Sama sedikit kita membahas amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mengingatkan manusia dari bahaya kemungkaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.